Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman solih dan solihah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak soleh dan soleha ayah bunda dalam keadaan sehat ya. Wah, kita sudah masuk di tahun awal Muharram ya teman-teman. Awal Muharram adalah hari yang sangat penting sebab ia menandakan permulaan tahun baru untuk umat Islam. Nah, pada bulan Muharram banyak peristiwa bersejarah teman-teman yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Ibrahim. Hari ini Ustadzah akan berbagi kisahnya. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Ibrahim? Diselamatkannya Nabi Ibrahim oleh Allah dari hukuman Raja Namrud yang dibakar api. Yuk kita simak videonya. Nabi Ibrahim adalah nabi ke-6 yang wajib diketahui umat Islam. Beliau lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Ayah Nabi Ibrahim adalah salah satu pembuat berhala termasyhur pada saat itu. Dan Nabi Ibrahim pun sering membantu ayahnya untuk membuat berhala. Saat Nabi Ibrahim mulai tumbuh besar, dia mulai berpikir, kenapa masyarakat menyembah berhala? Padahal berhala hanyalah benda mati yang terbuat dari batu, sehingga beliau tidak mau menyembah berhala. Nabi Ibrahim melihat benda-benda di langit seperti bintang dan bulan. Kemudian beliau berpikir bahwa apakah benda-benda di langit itulah Tuhan? Namun beliau melihat bulan, bintang, dan matahari tersebut terbenam dan menghilang. Sehingga beliau berkata, aku tidak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Hal ini telah dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tipu daya dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ketika kaumnya pergi keluar kampung untuk menyaksikan perayaan hari besar, Nabi Ibrahim pergi menuju berhala-berhala kaumnya. Beliau mendapati semua berhala dihiasi dengan amat indah dan menawan, serta di hadapannya diberikan berbagai macam makanan sebagai kurban. Lalu Nabi Ibrahim dengan nada mencela dan mencemooh berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping dengan menggunakan kapak, hingga hanya menyisakan yang paling besar saja. Kemudian beliau meletakkan kapaknya di tangan berhala itu untuk memberikan kesan bahwa dialah pelaku yang telah menghancurkan berhala-berhala lainnya. Saat kaumnya pulang, mereka terkejut dengan apa yang menimpa berhala-berhala mereka. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim. Maka mereka membawa Nabi Ibrahim dengan maksud untuk menyidang beliau. Setelah semua berkumpul dan Nabi Ibrahim didatangkan, tepat seperti yang mereka inginkan, mereka bertanya, apakah Nabi Ibrahim yang telah melakukan perbuatan menghancurkan berhala-berhala mereka? Beliau menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka
jika mereka dapat berbicara. Tentunya, Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut hanya untuk mencela dan mencemooh kaumnya agar mereka sadar atas kebodohan yang mereka lakukan. Karena selalu kalah dalam perdebatan, akhirnya mereka beralih menggunakan kekuatan dan kekuasaan demi membela kebodohannya. Mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya membakar Nabi Ibrahim. Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka kemudian mengumpulkan berbagai kayu dari mana saja yang bisa mereka dapatkan hingga memakan waktu yang cukup lama. Kemudian mereka mengarah ke sebuah tanah keras yang luas dan meletakkan kayu bakarnya di sana. Lalu mereka membakarnya hingga api berkobar dan membumbung tinggi. Belum pernah terlihat pemandangan api yang seperti itu sebelumnya. Panasnya yang memancar hingga puluhan meter. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, beliau mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kemudian Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Setelah lama berada di dalam kobaran api, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk keluar. Seluruh orang yang menyaksikan merasa terkejut dan kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Demikianlah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Apabila Dia berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menolaknya.